Beberapa hari lalu, jagat maya ramai membicarakan kondisi seorang balita yang tampak tertidur pulas, meski keluarga telah melakukan berbagai cara untuk membangunkannya. Dilansir dari tribunnews.com adalah Rauf Surya Danif atau biasa disapa Danif, anak laki-laki berusia 18 bulan yang mengalami tidur panjang. Bak cerita di negeri dongeng Putri Tidur sejak usianya masih 8 bulan. Tidak seindah namanya, sindrom Putri Tidur atau Kleine-Levin Syndrome yang dialami bocah asal Pamekasan, Jawa Timur ini memaksanya untuk tetap tertidur dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bukannya terlihat cantik seperti dalam cerita dongeng, sindrom tersebut justru membawa banyak efek negatif bagi para penderitanya. Melihat buah hati yang tak dapat berkembang seperti anak pada umumnya, lantaran mengidap sindrom langka tersebut, sang ibu pun membagikan kisah pilunya dalam aplikasi TikTok dengan akun @saka_17. Ternyata yang dialami oleh Danif bukanlah kasus pertama yang viral di Indonesia. Ada remaja berusia 13 tahun asal Banjarmasin bernama Echa yang pernah tertidur selama hampir 2 minggu lamanya. Karena penyakit tersebut, pemilik nama lengkap Siti Raida Miranda ini membutuhkan bantuan lebih orang tuanya untuk mengurus keperluannya, seperti mandi dan makan yang harus disuapi selama dirinya tertidur. Menurut psikologi Poppy Amalia yang sebelumnya pernah bertemu dengan Echa, remaja tersebut punya cerita berbeda. Kadang dia periodik ya, jadi ciri-cirinya dari Kleine-Levin ini periodik tidurnya. Jadi ada satu rentan waktu tidur terus, nanti dia on normal seperti orang normal pada umumnya gitu, benar-benar aktivitasnya normal. Nanti kalau ada masalah, Echa tuh switching, pemikirannya dia shutdown, karena otak manusia kan kayak data, di shutdown dia matikan, tidur. Dimanapun dia berada bisa tidur langsung. Berkaca pada Saka dan juga Echa mengalami sakit tak biasa, di saat seperti inilah perasaan orang tua sangat dibutuhkan. Upaya pengobatan dan terapi apapun akan dijalani demi kesembuhan buah hatinya. Bukan sekedar medis yang ia tempuh, bahkan pengobatan alternatif sekalipun ditempuh demi hasil yang lebih baik. Selebritis Indonesia nyata juga pernah memiliki cerita yang tak berbeda jauh, di mana anaknya menderita penyakit yang tak biasa, bahkan asing terdengar di telinga. Putri sematawayang Selvi Kitty Abizard Kevin Suseno divonis mengidap penyakit langka sindrom Kawasaki. Melalui tahap pengobatan yang rutin, balita yang baru saja genap berusia 1 tahun ini dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya, namun tetap wajib mengkonsumsi obat serta rutin melakukan check up. Dia punya penyakit yang beda dari semua orang. Nama penyakitnya Williams Syndrome. Williams Syndrome. Apa itu Williams Syndrome, Dek? Jadi kayak bener jantung, tapi dari si jantung, paru-paru sampai lambung itu ada masalah, jadi harus dioperasi. Hati komedian Dede Sunandar hancur mengetahui putranya Lazan Syafiq Sunandar dinyatakan dokter mengidap penyakit Williams Syndrome yang masuk dalam penyakit langka genetik dan bisa mempengaruhi beberapa bagian tubuh. Tak hanya itu saja, pengidap sindrom William akan terlihat berdahi lebar, hidung pendek, dan pipi penuh. Selain itu, masalah gigi, jantung, dan hiperkalesemia juga sering muncul. Kini komedian tersebut bisa bernafas sedikit lega, pasalnya kini di usianya 2 tahun anaknya berangsur membaik, meski masih butuh waktu untuk bisa sembuh sepenuhnya. Selebritis yang satu ini pun terbilang tangguh, pasalnya anak keempatnya atau Ziona Eden Alexandra ini diketahui mengidap kelainan genetik langka, Campomelic dysplasia, yang membuat perkembangan bocah berusia 3 tahun ini menjadi terhambat, serta mempengaruhi perkembangan tulang, kerangka, serta sistem reproduksinya. Banyak sudah upaya yang dijalani Joanna demi kesembuhan anaknya tersebut. Salah satunya adalah menjalani fisioterapi rutin, dan kini usahanya demi kesembuhan sang anak mulai membuahkan hasil, di mana kondisi Ziona mulai menunjukkan tumbuh kembang yang baik. Banyak kasus bayi mengalami penyakit langka dan tak biasa, ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan sebagai antisipasi.
Kalau misalnya memang berkonsultasi ke dokter, itu dimintakan vaksinnya untuk anaknya mendapatkan imunisasi untuk mencegah radang paru atau radang telinga seperti ini. Penyakitnya ada bisa dicegah dengan imunisasi. Dan berikan anaknya juga ASI. Dengan diberikan ASI, daya tahan tubuh anaknya menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah rentan terkena penyakit-penyakit seperti ini. Tak hanya dari sisi sang anak, nyatanya kesehatan mental para orang tua dengan tegar merawat anak-anak dengan penyakit tersebut, nyatanya juga harus mendapat perhatian. Secara psikologis yang harus disiapkan pertama adalah mental ya. Mental, kemudian emosi yang harus dikelola dengan baik. Nah, kita bahas kenapa mental penting. Untuk punya kekuatan, keyakinan itu tidak mudah. Keyakinan itu kan harus dibentuk dan diyakinin. Nah, mental di sini tidak lemah karena kalau ngedrop ternyata terkonek ke anaknya. Untuk para ibunda yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki penyakit-penyakit yang mungkin kebingungan menghadapi situasi ini, sadarin bahwa kamu itu adalah perempuan pilihan yang dipilih sama Tuhan untuk dikasih amanah, dikasih tanggung jawab gitu loh. Nah, tanggung jawab yang diberikan ini, amanah ini bagaimana bisa diperhatikan dengan baik, dikelola dengan baik, dan keajaiban itu ada dan hadir pada saat kita meyakininya.